Di suatu tempat yaitu di Okutahamen. Kalau kalian nge-follow aku pasti tahu. Terus di sini kami mau berbincang diskusi sedikit tentang ada permasalahan PGRI dan PGSD. Kenapa PGRI tidak bisa masuk ke SD, tidak bisa ngajar SD, sedangkan PGSD bisa ngajar di MI. Ada juga yang nggak bisa. Nah, padahal sebenarnya udah jelas-jelas sudah tertuang dalam peraturan pemerintahan kalau PGRI dan PGSD itu sama, bukan setara ya guys. Sama dan setara itu beda. Ya, dan yang kita alami cukup pedih juga ya. Iya, seperti pengalaman pribadi ya. Iya, seperti pengalaman pribadi. Udah capek-capek nama SD. Kamu ini seharusnya masuk madrasah bukan masuk SD. Padahal itu pemahaman yang salah. Jadi kami berdua bisa dibilang korban ya. Dan masih banyak korban lain guys. Dan yang perlu kita luruskan kembali bahwa PGNI, PGSD itu sama. Buktinya ada juga kok yang PGNI bisa jadi PNS ya. Iya, ngajar PSD. Dan PGSD bisa kok ya. Mungkin berita itu belum banyak yang mengetahui. Iya, semoga masalah ini cepat kelar dan tidak menimbulkan banyak korban lagi karena hasilnya udah 4 tahun lah minimal kuliah. 4 tahun kuliah, ternyata ijazahnya dibilang nggak setara dengan kita ngomong-ngomong kuliah, kita bahas ya masa-masa kuliah. Pelajaran atau MK apa yang paling ibu favorit Kak? Kalau saya pribadi sih MK-nya, kalau saya lebih suka di bagian psikologi sama filsafat pendidikan. Iya, sama itu keren banget, pokoknya keren di bagian MK itu. Kalau di bagian psikologi kita bisa membaca karakter ya guys, ya, bisa melihat. Belajar psikologi itu penting, kita bisa melihat jiwa peserta didik, psikologi peserta didik terutama. Jadi ketika kita membacanya, kita bisa mengetahui gimana cara belajar si anak itu, gimana kita cara menggerakkan kepada dia. Dan untuk di dunia nyata, misalnya kita ketemu sama orang yang membutuhkan sebenarnya dari sisi psikologis, karena lagi ngetren ya kayaknya kesehatan mental yang perlu dijaga nih, ya kan? Iya. Psikologi, kesehatan mental, kewarasan. Dan psikologi ini juga kita diajarkan orang melakukan sesuatu pasti ada alasan di balik itu, ada behind the scene-nya. Kalau belajar filsafat itu seperti melihat permasalahan, kita nggak bisa melihat di satu sudutnya ya, seperti sudut yang saya pegang. Ini saya melihatnya di sebuah sudut, tapi Anda di sana melihatnya nggak tahu seperti apa kan. Malah jadi kayak sulap. Itu pentingnya belajar filsafat itu. Jadi melihat masalah itu bukan dari satu sisi yang lain. Kan dari berbagai sisi. Iya, setelah melihat berbagai sisi baru bisa menyimpulkan. Tapi kebanyakan masyarakat sekarang itu salah paham. Ya, kita berdua lah korbannya. Misal contoh kalau misalnya kita lagi ada masalah percintaan atau masalah apapun lah selain percintaan, kita harus melihat dari berbagai sisi. Kita melihat dari sisi kita juga melihat dari sisi lawan kita, dan sisi orang banyak itu gimana, lingkungan itu gimana. Dan jadi bisa kalau kebanyakan orang kan melihat sisi yang salah gitu ya. Banyak orang yang menyalahkan daripada ingin membenarkan bersama itu. Kenapa manusia itu suka yang menyalahkan? Manusia itu suka mencari kebenaran. Iya, manusia suka mencari. Jika disalahkan dia akan mencari kebenaran. Jika dia salah dia akan mencari orang yang salah. Iya, mencari gimana cara biar orang yang salah bukan dia yang salah. Tidak introspeksi diri. Jadi penting kita untuk merefleksikan diri dulu aja. Setiap pembelajaran ada bagian refleksi. Kenapa ada bagian refleksi? Karena di situ nanti bisa kita mengetahui di mana kurang kita belajar mengajarnya, di mana kurang bagian perangkat kita. Iya, itu guys penting ya kita untuk merefleksikan diri.
menjaga kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu bisa kita peroleh saat kita sering-sering menggunakan sosial media. Betul ya? Sama ketika kita menghadapi suatu masalah kita pendem sendiri, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Menghadapi masalah harus bercerita ke orang, kita perlu Sudut pandang orang komunikasi lain. timbal balik dari orang lain. Ya, curhat ke Allah Iya. penting, curhat ke manusia juga penting. Dan juga apa tadi Nggak tahu. Tiba-tiba langsung blank. jadi lupa. Cukup lah Kak. Kita cukup sampai di sini. Kita iya besok kita sambung lagi ketika kita ada jadwal karena ibu bendahara ini sibuk guys. Enggak guys, ibu ini lebih sibuk lagi. Sama-sama sibuk. Tadi sempet juga rencana kan kami mau apa, mau bincang-bincang, nggak taunya saya dibawa ke tempat kerjaan dia. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa follow IG